Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Tak perlu suara dengan suaramu, jatuhkan atap ini. Ya, ini milik negara, kau jatuhkan itu. Biar dengan suara kalian. Jelas? Yang perhatikan. Sudah diam. Istirahat. Itu pun. Silakan duduk. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri harus kembali ke Mertoyudan Magelang, tepatnya ke Seminari Menengah Santo Petrus Canisius sebagai bentuk sikap reflektif atas kejadian yang menimpa lembaga negara ini. Seminari Mertoyudan yang merupakan tempat pendidikan para calon pastor atau imam Katolik pada tahun 1946 sampai tahun 1948, Seminari Santo Petrus Canisius Magelang digunakan sebagai sekolah polisi negara atau SPN yang merupakan cikal bakal Akpol dan PTIK. Sikap reflektif ini secara spirit diharapkan dapat membantu mengurai keruwetan yang terjadi di tubuh lembaga penegak hukum tersebut. Salah satu lulusan dari SPN Mertoyudan adalah almarhum Hugeng Imam Santosa, yang pernah menjabat sebagai Kapolri kelima pada tahun 1968 sampai tahun 1971. Hingga saat ini, Hugeng menjadi patron dari anggota polisi yang ideal. Demikian ditegaskan oleh Koordinator Faksi atau Forum Advokat Pengawal Konstitusi, Hermawi F. Taslim dan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Celestinus. Hal itu diungkapkan setelah bertemu dengan Kompolnas yang diterima oleh Adrianus Mulyala, Nasser, dan Logan Siagian, di Jakarta. Menurut Hermawi Taslim dan Petrus Celestinus, sikap reflektif ini penting untuk Polri terkait dengan beberapa kasus yang menimpa lembaga negara itu belakangan ini. Dalam budaya Timur, orang yang mengalami masa sulit atau surut dalam satu fase kehidupannya, hingga berakibat pada suramnya masa depan atau berakibat buruk pada keluarganya, baik karena dibuat sendiri ataupun disengaja oleh pihak lain, disarankan untuk melakukan ziarah. Ziarah itu biasanya ke tanah air, tanah kelahiran, tanah tumpah darah, atau berziarah ke makam orang tuanya. Langkah tersebut merupakan cara bijak agar roh kehidupan bisa dilahirkan kembali. Saya kira tanpa harus melihat siapa yang sedang menghadapi masalah atau sedang bermasalah, para pimpinan Polri sebaiknya mengadakan ziarah ke Seminari Mertoyudan untuk mendapat suntikan energi positif, mengambil kembali nilai-nilai luhur yang dulu ditanam oleh pendahulu. Polri harus melakukan ziarah batin ke tahun 1946 saat SPN didirikan di Mertoyudan, Magelang, ujar Hermawi Taslim. Berdasarkan keputusan Mendagri nomor 12/9/22 tahun 1946, maka pada tanggal 17 Juni tahun 1946, didirikanlah Sekolah Kepolisian Negara atau SPN di Seminari Menengah Mertoyudan, yang sebelumnya dijadikan markas Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, ketika Perang Kemerdekaan terjadi. Bupati Kudus pada waktu itu, R. Subarkah yang ditunjuk sebagai Direktur Sekolah Polisi Negara atau SPN di Mertoyudan, Jawa Tengah, pada 1946 Kapolri tinggal di Seminari Mertoyudan hingga tanggal 18 Desember tahun 1948. SPN itu terdiri dari Sekolah Kader Kepala Bagian Tinggi Pendidikan Komisaris Polisi, dan Pendidikan Kader Kepala Bagian Menengah. Gedung seminari pada waktu itu digunakan untuk Sekolah Tinggi Bagian Menengah dan Tinggi Mertoyudan atau Sekolah Inspektur Polisi dan Akademi Polisi. Sekolah Komandan Inspektur Polisi Angkatan Pertama, Sekolah Komandan Reserse Polisi Angkatan Pertama dan II, dan Sekolah Agen Polisi. 2 pekan setelah didirikan SPN, pada tanggal 1 Juli tahun 1946 secara resmi dibentuk Polri yang pada waktu itu bernama Jawatan Kepolisian Negara. Pada tanggal 1 Juli tahun 1946 inilah, yakni 2 pekan setelah dibentuk SPN di Seminari Mertoyudan, Polri dilahirkan dan tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Bayangkara. Sementara itu, menurut Petrus Celestinus, Jenderal Hugeng yang hingga saat ini menjadi patron sebagai anggota polisi ideal adalah siswa angkatan pertama dari SPN tersebut dan kuliah pertama dimulai pada tanggal 1 Juli tahun 1946.
Karena merupakan siswa pertama, Hugung ikut terlibat dalam proses pembentukan dan pemantapan di tahun-tahun awal. Bahkan, Hugeng pula yang mendesain lambang PT IKA. Sehingga, sebenarnya kita tahu bahwa ada roh, nilai yang dimunculkan di SPN Mertoyudan dan saya kira Polri harus mengambil nilai-nilai luhur itu kembali. Tidak ada suatu yang kebetulan atas perjalanan hidup seseorang, jelas Petrus Celestinus.